Oke, berjumpa lagi dengan saya Diandra di tutorial Cubase berbahasa Indonesia. Beberapa hari yang lalu banyak teman-teman yang request untuk dibuatin bagaimana caranya mengkuantes sebuah audio. Kuantes audio ini ada dua cara. Satu dipakai untuk mengkuantes drum live. Kalau kita take drum live itu biasanya temponya agak sedikit berantakan ya. Jadi di quantize gitu. Kalau di Pro Tools namanya beat detective, di Cubase pun bisa. Terus yang kedua, kita menyamakan tempo. Misalnya kita menginsert loop nih, tempo dari lagu kita misalnya 120. Udah gitu kita masukin loop yang atau sequencer yang temponya lebih cepat gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita samain gitu. Bisa aja dengan cara di slice audionya, dipotong, ditarik. Cuman permasalahannya kalau misalnya loop itu lebih dari 16 bar kan runyam juga kan gitu kan. Nah, kali ini saya akan berikan triknya dengan cepat, hanya 5 menit langsung jadi. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus tutorial saya. Oke, di sini saya ada track drum. Berikut di bawah juga ada minus drum. Jadi begini caranya. Kita cari dulu bagian-bagian yang suaranya paling detail ya. Misalnya di sini udah pasti kan saya pilihnya kick. Nah, udah pasti kalau saya, tapi kalau kalian ya bebas. Kick sama snare. Di sini. Terus kenapa? Karena suaranya paling detail dan gak banyak bocoran, jadi mudah nanti kita untuk mendeteksinya. Dan sedikit tips untuk mendeteksi untuk meratakan beat yang gak rata pada drum, itu kita harus perhatikan adalah di sini kan ada jeda ya di lagunya. Coba kita playback. Nah, kalau ada jeda gini biasanya cara ini tidak bisa. Jadi mereka harus continuity. Kalau nggak ada suara dia tidak mendeteksi gitu. Jadi kita harus potong. Berarti kita harus edit 2 kali. Nah, ada lagi kan yang belakang juga sama. Berarti kita harus 3 kali. Maka di sini saya potong menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3 ya. Itu. Oke, sebelumnya track drumnya itu harus di group dulu ya, karena biar mudah kita untuk mengeksekusinya gitu. Oke, setelah saya sudah pilih sound wave mana yang mau saya jadikan patokan, kemudian kita klik 2 kali di sini, akan muncul begini. Nah, ini maksudnya adalah dia mendeteksi apa ya istilahnya ya. Jadi dia sesuai dengan sinyal nih. Misalnya lagi dek 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 dek. Jadi dia akan membuat sebuah garis gitu. Nah, fungsinya threshold ini adalah dia akan mengcover bagian-bagian mana saja yang akan dipotong gitu. Nah, triksnya kalau saya dengan cara begini. Kita lihat nih sinyalnya ya. Kita lihat sinyalnya. Mana? Nah, di sini kan paling, kalau lihat dari gambarnya kan dia dari segini sampai segini gitu. Nah, biar aman, saya biasanya ambilnya sekian nih. Nah, gitu. Jadi diikutin gambarnya. Gitu. Ya kan, kalau begini semuanya kan hilang tuh. Nah, nah, seginilah pas lah. Nah, pastikan semuanya terselect ya. Seperti ini ya. Pastikan semua bagian yang mau kita potong itu ke select ya gitu. Oke. Ini udah pasti lah ya, udah pasti ke select semua. Gitu. Terus kedua, kita lakukan snare juga dengan hal yang sama. Saya sudah melakukannya sebelumnya. Gitu. Kita atur aja begini. Kita kira-kira dari gambar sekian. Oke. Kemudian setelah itu kita select all, kita tekan ini aja. Nah, dia akan ke select all otomatis. Terusnya kita tekan ini, ya. Kita tekan quantize panel. Terus
kita cari bagian-bagian yang tadi kita sudah tandain. Misalnya saya tadi kan pakai kick sama snare, ya kan. Biasanya defaultnya ada lagi begini, dia 3 begitu, gitu. Tapi karena kita tadi pakai patokannya 2, ya udah nggak apa-apa. Tapi 3 juga nggak apa-apa gitu. Jadi bebas gitu. Karena di sini maksudnya adalah saat kita tekan ini, kita hilangkan ya. Dia nggak ke slice. Maksudnya nggak ada tandanya gitu, nggak ada tanda merahnya. Saya kita tandain, berarti ini yang kita jadikan patokan. Oke. Bass, kick, udah gitu snare kan tadi yang kita pakai kan. Kalau misalnya kalian mau nambahin apa hi hat ya silahkan, nggak apa-apa. Hi hatnya di proses seperti yang tadi ya, kick sama snare gitu. Oke, karena saya di sini pakai snare sama kick doang, saya tandain gitu. Nah, saya bedakan karena menurut saya kick lebih dominan, snare-nya saya kasih 4 aja. 5 juga nggak apa-apa sih gitu ya. Oke. Kok dihilangin. Nah, nih udah ke select semuanya. Coba kita lihat kan, kick snare semua udah ke select. Nah, kalian harus tahu nih lagunya lagu apa. Misalnya dia lagu rock, beatnya bagaimana, kalian harus mendengarkan dulu. Kalau nggak didengerin ya nggak bisa, karena ini berhubungan dengan quantize di sini. Misalnya di lagu itu contohnya begini, misalnya ada triplet lah misalnya. Di situ ada triplet, berarti tripletnya itu jangan diselect juga. Berarti kita mau nggak mau harus potong tuh bagian tripletnya. Misalnya di bagian bar ke-73 ada fill triplet, berarti nggak bisa. Karena di sini kita pakainya yang biasa, bukan yang triplet 1/16. Gitu. Terus dari feel juga kan harus tahu, misalnya di dalam beat ini di dalam drum ini ada feel cepat, misalnya feel 1/32 itu, berarti kalian harus potongnya ke 1/32. Atau kalau mau agak ribet sedikit, yang di feel itu doang kita potong juga, kita edit sendiri gitu. Karena ngerinya kalau misalnya beatnya dek udah gitu pemain drumnya temponya kurang bagus, bisa-bisa nanti dia lari ke depan karena kan terlalu kecil jaraknya kalau 1/32 gitu ya. Jadi harus mengerti dulu ya ketukannya ya, ketukan drumnya baru dieksekusi. Nah, karena ini coba kita dengerin. Nah, kalau tempo-tempo segini ini udah pasti dia 1/16 udah masuk, udah pasti masuk kalau 1/16 gitu. Oke, saya pakai 1/16. Baru langkah berikutnya ada slice. Nah, dia akan terpotong. Coba kita lihat. Nah, lihatlah baik-baik kisanak. Nah, ini sudah terpotong. Nah, kan sudah terpotong nih. Sudah terpotong semuanya di bagian yang tadi kita edit ya, yang belakang belum kan. Nah, setelah terpotong, nah, kita quantize 1/16 saya pakainya. Quantize dimulai. Oke. Setelah terquantize nih, lihat nih. Jadi semuanya akan terpotong sesuai bar. Keren kan? Cepet kan? Gak kalah sama Pro Tools. Nah, udah gitu, setelah ini kan ada potong-potongan nih, baru kita jahit, kita crossfade, thread. Nah, biasanya saya pakai crossfade-nya yang ini nih, equal power. Jadi dia nggak terlalu runcing, nggak terlalu cepat, tapi dia ada fade dan fade out-nya enak gitu. Jadi lebih humanize lah gitu. Oke, kita close. Jadi begitulah caranya. Drumnya akan rata nih. Yang tadinya pemain drumnya nggak rata, sekarang jadi rata nih. Coba aja kita lihat di bar 31. Oke, tes. Oh, bukti. Oke, tuh. Nah, kan rata kan? Gampang kan? Gampang. Tuh yang bertanya-tanya bagaimana bang, tuh caranya begitu tuh. Terus yang ini cobain sendiri ya, yang ini ya, yang belakang ya, jadi sendiri gitu ya. Coba kita dengar dulu, cus.
Ya begitulah. Oke, selanjutnya saya akan buat lagi tutorial masih yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, kalau tadi kan kita benerin drum ya. Istilahnya kalau di Pro Tools tuh beat detektif gitu. Jadi ternyata di Cubase juga ada fasilitas itu gitu kan. Dan tadi contohnya gampang banget gitu, ya kan. Jadi sekarang kan yang nggak tahu jadi bisa tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada data take drum yang berantakan langsung diberesin 5 menit coy, gampang gitu. Oke, kalau yang ini sebaliknya jadi misalnya kita ada musik nih, katakanlah musik di atas ini udah jadi ya, terus kita mau masukin sequencer atau loop gitu kan. Contohnya seperti ini. Tuh kan nggak sama temponya. Nah sekarang kita mau samain, kan ribet juga nih kalau misalnya kita manjang-manjangin ini sama ini nggak sama, ini sama ini nggak sama. Ada cara lamanya itu bisa dengan cara klik di sini, kemudian klik sizing apply time stretch gitu, begini, terus kita potong begini. Matiin dulu snapnya, berbahaya nih, mengganggu. Nah begini, potong, tarik, yang belakang tarik gitu. Ini cara lama nih, potong belakang tarik, ya kan. Udah gitu tarik lagi, itu pakai alt biar gampang. Kalau gini kan nggak bisa, jadi tekan alt gitu, potong, tarik ke belakang, nggak usah ditekan altnya. Yang ini nggak usah ditekan juga, tarik lagi gitu kan, bisa sama nih. Nah kan lama coy kalau misalnya tracknya panjang gitu, iya kan. Ya, lama coy. Nah kita mau cari cara cepet nih gitu, kejar tayang. Nah caranya gimana? Caranya simpel, kita klik di sini, kemudian nih transportnya buang dulu, kemudian kita klik di project, tempo detection, klik analyze trot. Nah kan begitu udah trot nih, udah keluar nih begini, ya kan. Nah dia menunjukkan tempo. Nah ini dia akan ikut tempo yang telah dibuat dengan sendirinya. Jadi temponya berantakan. Kalau kita lihat, kita solo begini, kita solo, kita lihat tuh. Nah 27 28 27 28, nah, ya kan. Nah sementara tempo lagu kita 120 gitu kan, kita harus ikut 120. Ceritanya begitu. Caranya bagaimana? Begini coy. Jadi klik di sini lagi, kemudian pilih di audio, kemudian pilih di advance, kemudian pilih di set definition from tempo, klik. Oke, nah aja coy, gak usah dibaca. Kagak ngerti, ikutin aja dah. Langsung oke, cerot. Nah, pokoknya kita serba cerot biar enak gitu. Nah, setelah proses tadi, itu berarti audio ini sudah bisa kita kendalikan temponya. Caranya, caranya kita matiin tempo tracknya, cerot gitu. Kita coba, nggak percaya nih buktinya nih. Nah betul nggak? Iya nggak? Nah keren kan? Kan gitu, betul nggak? Nah enaknya lagi ini bisa kita kendaliin. Misalnya temponya mau naikin, iseng, boleh segini. Tuh bisa tuh. Tapi yang bawah doang yang ngikut, yang atas mah nggak ngikut. Gitu caranya ya. Jadi kalau misalnya mau masukin loop yang beda tempo, yang nggak usah pusing mulai sekarang. Udah gue kasih caranya. Oke, udah segitu aja. Kalau ada pesan tutorial lagi, silahkan message, silahkan request, silahkan apapun. Udah ya kan. Saya Diandra, tukang bikin lagu, tukang mixing, tukang mastering, tukang edit, tukang semuanya dah tentang musik. Langsung aneh bantu ya kan, udah gratis segi bahasa Indonesia kan gampang ya kan. Udah gitu aja. Oke, see you, thanks for watching. Gimana? Susah?
Gampang coy. Nah, kalau kamu pengen belajar Cubase untuk recording ataupun belajar tips-tips mastering dan mixing dari saya, ikuti terus tutorial saya dan jangan lupa subscribe. Oke? Kunjungi di website saya di www.diandracana.com. See ya.